Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Manatsu no Shonen. Film ini akan menceritakan seorang preman berambut pirang yang mempunyai dua sahabat dan mereka akan menghabiskan waktu bersama di musim panas bersama dengan seorang penjelajah waktu di zaman perang. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan 3 orang preman SMA yang mendatangi markas gangster untuk tawuran. Tapi, ketika si rambut pirang ingin bertarung dengan bos gangster, tiba-tiba dan ternyata semua itu hanyalah mimpi dari si tokoh utama yang bernama Satoru. Satoru adalah seorang siswa SMA dan dia mempunyai dua sahabat. Mereka bernama Kasuga dan Ryuji. Satoru adalah seorang siswa yang hobi baca komik bertema preman sekolah. Dan waktu di dalam kelas, dia tidak sengaja melihat seseorang yang terjun dari gedung. Satoru pun mengajak kedua sahabatnya itu untuk bergegas menghampirinya. Akan tetapi, saat di sana tidak ada siapapun, dan hal itu membuat Satoru keheranan. Sementara itu di sisi lain, ternyata seseorang yang terjun dari gedung tersebut memang benar adanya. Dan hal itu membuat para guru sangat panik, karena orang tersebut adalah salah satu siswa mereka yang bernama Saizen. Tapi beruntungnya Saizen tidak tewas dan hanya terluka saja. Saat ini dia dirawat di rumah sakit. Kembali ke Satoru dan kedua temannya. Mereka bertiga setelah pulang sekolah pergi ke markas mereka dan mereka sangat menikmati hidupnya di tempat tersebut. Di sana Ryuji memberitahu bahwa perkataan Satoru memang benar bahwa ada orang yang melompat dari gedung. Dan berita tersebut disiarkan oleh klub penyiar di sekolahnya. Keesokan harinya, Satoru berangkat sekolah seperti biasa. Akan tetapi saat mau masuk sekolah, dia dicegat oleh guru. Dan mereka menuduh Satoru yang menyebabkan Saizen melakukan bunuh diri. Hal itu karena penampilan Satoru yang seperti preman. Selain itu, Saizen juga mengatakan pada para guru kalau Satoru pernah memalaknya untuk beli minuman. Satoru pun membela kalau waktu itu dia meminjam uang Saizen dengan baik-baik dan tidak memalak. Akan tetapi para guru tidak percaya dan mereka menghukum Satoru dengan diskors. Di sisi lain, klub penyiar diam-diam merekamnya dan menyebarkan berita tersebut sehingga seluruh murid di sekolah menganggap bahwa Satoru lah yang menyebabkan Saizen bunuh diri. Esok harinya, Satoru hanya diam di rumah karena terkena hukuman. Dan ketika jam sekolah selesai, Satoru pun pergi ke markas untuk menemui sahabatnya yaitu Ryuji dan Kasuga. Di sana mereka membahas Satoru yang dituduh sebagai penyebab Saizen mencoba bunuh diri. Ryuji dan Kasuga ingin membantu Satoru agar terbebas dari tuduhan tersebut. Tapi Satoru terlihat hanya diam saja dan tidak peduli jika dirinya dituduh. Singkat cerita, waktu sudah malam hari dan di sana hujan sangat lebat. Di saat mereka ingin pulang, tiba-tiba terjadi gempa dan petir menyambar markas mereka. Karena petir tersebut, mereka semua terpental dan tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu markas mereka. Orang tersebut memakai baju perang kuno dan membawa senjata. 3 semprul yang melihat itu hanya bisa bersembunyi, namun pada akhirnya mereka ketahuan dan terjadilah pertarungan antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka bertiga, tentara itu lalu mengikat mereka dan menanyakan informasi dia ada di mana. Tentara tersebut juga menanyakan mereka dari pasukan mana.
Mendengar hal itu, Tiga Semprul sangat bingung. Lalu Satoru pun menawarkan mie instan kepada tentara itu karena dia terlihat kelaparan. お湯入れた方が絶対いいですけど。この一般の恩義は忘れない。 Tentara itu pun berterima kasih, dan di sana Ryuji bertanya dia berasal dari mana. Tentara itu menjawab kalau dia sedang dalam medan perang. Mendengar itu, Tiga Semprul semakin pusing dan menganggap kalau tentara itu adalah aktor film yang sedang berakting. Tentara itu pun menunjukkan sebuah peta dan menunjukkan kalau dia sedang berada di sebuah pulau yang bernama Omayajima. Mendengar itu, Kasuga pun menyadari kalau pulau Omayajima dulu adalah tempat perang dunia kedua. Kasuga lalu mengatakan bahwa perang sudah berakhir dan dia juga memberi bukti dengan menunjukkan buku sejarahnya. Tentara itu pun membaca buku sejarah tersebut dan akhirnya dia percaya bahwa perang sudah berakhir. Tiga Semprul pun dibebaskan dan mereka beranggapan bahwa tentara ini telah melintasi waktu. Sedangkan tentara itu yang membaca buku terlihat menangis karena di sana ditunjukkan dia kalah perang dan rekan-rekannya banyak yang tewas. Untuk menghibur tentara itu, Tiga Semprul pun mengajaknya untuk jalan-jalan melihat dunia di mana perang sudah berakhir. Tentara itu memperkenalkan dirinya dan dia bernama Sanpei. Sanpei sangat terharu melihat dunia yang damai dan tanpa perang. Dan dia juga merasakan suasana kota itu sama seperti kota kelahirannya yang bernama kota Tawimuro. Mendengar itu, Satoru membenarkan kalau ini memang kota Tawimuro. Dan di sini kita akan diberitahu siapa Sanpei itu sebenarnya. Jadi waktu tahun 1944, Jepang kalah dari Amerika. Dan Sanpei dan rekan-rekannya pergi ke Pulau Omayajima untuk menyusun rencana dan merencanakan serangan balasan pada Amerika. Pada suatu hari, Sanpei pergi keluar dan tidak sengaja jatuh dari jurang. Dia pun melihat gudang kosong dan berteduh di sana. Namun tiba-tiba sebuah petir besar menyambar gedung itu, dan dari situlah awal mula Sanpei bisa terlempar ke masa depan. Setelah itu Tiga Semprul mencukur Sanpei agar terlihat lebih rapi seperti orang-orang pada zaman ini. Di sana Sanpei bercerita kalau dia sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Kemudian Tiga Semprul mengajak Sanpei untuk mencari makan. Tapi saat sedang antri tiba-tiba ada seorang preman yang menyuruh si penjual untuk pergi dari tempat ini karena tidak membayar uang keamanan padanya. Sanpei yang seorang tentara, dia mencoba menolong penjual itu dan terjadilah pertarungan. Sanpei dan Tiga Semprul pun memilih kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Di tengah pengejaran itu, Sanpei menahan para preman tersebut dan menyuruh Tiga Semprul untuk pergi. Akan tetapi setelah sampai markas, mereka menyesali pilihannya karena telah meninggalkan Sanpei sendirian. Tapi beruntungnya Sanpei berhasil kembali dengan selamat. Di sana Sanpei menanyakan kepada Satoru kenapa diskors dari sekolah. Dan Satoru memberitahu kalau dia dituduh sebagai penyebab Seizen mencoba bunuh diri. Selain itu Ryuji memberitahu bahwa para siswa yang lain juga menjelek-jelekan Satoru karena hal tersebut. Akan tetapi Satoru tidak marah karena dirinya memang tidak bersalah. Mendengar itu, Sanpei menyarankan ke Satoru agar dia membela diri dan marahlah karena sudah difitnah. Namun Satoru tetap cuek dan memilih untuk tidak membela diri. Setelah itu Sanpei memutuskan untuk berpamitan pergi karena dia tidak mau merepotkan mereka. Malam harinya Satoru kepikiran tentang Sanpei dan memutuskan untuk mencarinya bersama dengan kedua sahabatnya. Namun pada akhirnya mereka tidak menemukan Sanpei. Mereka berpikir Sanpei adalah orang yang baik karena tidak memarahi mereka meskipun mereka berperilaku tidak sopan padanya. Di saat itu juga Sanpei datang. Dan di sini Sanpei terlihat marah pada mereka karena mereka berperilaku tidak sopan. Dan dia juga marah karena ketika ada temannya yang mencoba bunuh diri, tapi mereka tidak menjenguknya dan menanyakan langsung padanya apa penyebabnya. Sanpei mengatakan kalau mereka bertiga hanyalah sampah masyarakat. Dan mendengar itu mereka bertiga marah dan menyerang Sanpei. Di sini Sanpei akhirnya senang karena mereka bertiga bisa marah. Dan tujuannya membuat mereka marah adalah untuk mengajarkan agar bisa memanfaatkan
Energi kemarahan tersebut menjadi hal yang positif. Karena jika kemarahan dimanfaatkan menjadi hal negatif, bisa sangat bahaya. Dan bahkan di zamannya dulu, malah menjadi peperangan. Akhirnya tiga semprul mengerti maksud dari Sanpai, sehingga membuat mereka terharu. Mereka pun meminta dengan sopan kepada Sanpai untuk menghabiskan musim panas ini bersama mereka. Akhirnya mereka berempat menikmati malam itu dengan makan enak bersama. Akan tetapi saat mereka sedang santai, tiba-tiba ada dua orang siswa yang datang ke markas mereka dan mengatakan akan meledakkan sekolah. Tapi ternyata itu hanyalah bohongan karena dia hanya mempraktekkan cerita komik saja. Bisa dibilang dia wibu. Kedua siswa itu bernama Kazuhiko dan Yamada. Di sini mereka berdua belum mengetahui kalau Sanpai adalah seorang penjelajah waktu. Kedatangan mereka berdua adalah untuk menempati markas tersebut karena mereka punya ruang rahasia di sana yang tidak diketahui oleh tiga semprul. Mereka pun berebut markas itu dan hampir saja berkelahi. Tapi untungnya Sanpai melerai mereka dan memberikan ide untuk membagi wilayah secara adil agar mereka tidak bertengkar. Keesokan harinya saat di sekolah, ada seorang siswi yang viral di dunia YouTube. Dia bernama Yuma. Para murid-murid di sana sangat mengaguminya. Selain itu, dia juga akan mendapatkan program pertukaran pelajar ke London karena keahliannya dalam berbahasa Inggris. Dan yang membimbing Yuma adalah Pak Budi, yang katanya dia sering ke London. Kemudian, saat selesai jam olahraga, Ryuji yang sedang cuci muka dikejutkan dengan sebuah sapu tangan yang ternyata itu dari Yuma. Dia pun sangat senang sampai joget kayak Michael Jackson. Sementara itu di sisi lain, Satoru sedang di markas bersama dengan Sanpai. Dan di sana Sanpai kagum dengan sebuah tablet. Setelah itu teman-teman yang lain pulang sekolah dan juga datang ke markas. Di sana Sanpai bercerita kalau dulu dia sering menggambar manga. Dan pada suatu hari dia ketahuan oleh pihak militer. Dan saat itu juga dia terpaksa harus ikut wajib militer. Sanpai sendiri masuk ke medan perang pada usia 43 tahun. Mendengar cerita Sanpai, Kazuhiko sangat tertarik karena dia juga suka menggambar manga. Dan di sini dia mulai percaya perkataan Sanpai kalau dia berasal dari masa lalu. Tapi di sisi lain, Yamada masih belum percaya kalau Sanpai berasal dari masa lalu. Keesokan harinya, Satoru dan kakaknya ingin menjenguk Seizen karena Satoru ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, ketika dia mau masuk ke kamar Seizen, orang tua dari Seizen melarangnya karena mereka beranggapan kalau Satoru lah yang menyebabkan Seizen mencoba bunuh diri. Ya, mereka berpikir seperti itu juga karena melihat penampilan Satoru yang seperti preman. Sementara itu di tempat lain, Sanpai sedang menjual jasa gambar. Dan secara kebetulan, ibu kantin sekolah Satoru datang dan menawarinya pekerjaan. Sanpai pun akhirnya bekerja sebagai penjaga kantin di sekolahnya Satoru. Sedangkan di sisi lain, ketua OSIS yang bernama Michiya disuruh oleh ibunya untuk mengajukan diri di program pertukaran pelajar ke London. Selain itu juga, ibunya juga meminta dukungan dari Pak Parman untuk memuluskannya. Sedangkan di sisi lain, ketua klub penyiar yaitu Akina ingin menyebarkan berita viral lagi. Karena berita soal Satoru yang menjadi penyebab bunuh diri dari Seizen sudah mulai tenggelam. Pada akhirnya dia mengikuti Yuma yang sedang bersama Pak Budi. Di sana Yuma ingin belajar tentang London dari Pak Budi. Karena katanya Pak Budi sering ke London. Akan tetapi di sana Akina dan anak buahnya merekam hal itu dan menjadikannya sebuah berita skandal seorang siswi yang suka dengan gurunya. Berita tersebut pun dengan cepat menjadi viral dan karena hal itu, program pertukaran pelajarnya dibatalkan. Mendengar berita tersebut, ibu dari Michiya pun semakin semangat kalau anaknya yang akan mengambil program tersebut. Tapi di sini terlihat kalau Michiya tidak ingin pergi ke London. Namun ibunya tetap memaksanya pergi. Kembali ke markas, Yamada yang jenius, dia menganalisa besi dari senapan milik Sanpai dan akhirnya dia menyadari kalau Sanpai memanglah berasal dari masa lalu. Sementara itu, Sanpai dan Satoru yang sedang jalan-jalan bertemu dengan Yuma, di mana Satoru dan Sanpai menyemangati Yuma. Dan di sini Sanpai kagum pada Yuma karena dia sangat cerdik. Sanpai bercerita
Kalau cerdik di zaman perang adalah menyerang musuh di malam hari, melakukan serangan dadakan, dan lain-lain. Tapi kalau di zaman ini, dia melihat kecerdikan Yuma, yaitu dia cerdik dalam memanfaatkan kepopulerannya sehingga dia bisa masuk nominasi dalam program pertukaran pelajar ke London. あざとくって何が悪い。 Mendengar perkataan dari Sanpai, Yuma jadi semangat kembali dan Satoru bilang ke Yuma untuk memanfaatkan energi kemarahannya menjadi hal yang positif. Dan karena hal itu, Yuma akan memanfaatkan kemarahannya untuk belajar dengan keras agar bisa ke London. Keesokan harinya, Ryuji mengembalikan sapu tangan dan ingin menembak Yuma. Dan inilah jawaban dari Yuma. Apesnya Ryuji ditolak. Sedangkan di sisi lain, klub penyiar berhasil mendapatkan fakta kalau ternyata Pak Budi belum pernah sama sekali pergi ke London. Sedangkan di markas, Sanpai bercerita kalau dulu dia sering membakar ikan bersama istri dan anaknya. Mendengar hal itu, Yamada mengajak semuanya untuk membantu Sanpai agar bisa bertemu dengan anaknya di zaman ini. Dan mereka semua pun setuju.